Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi dengan LPK Syllabus International School bersama Mr. Ewis. Ya, halo teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini, pada kesempatan ini, kita semua sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas lagi tentang cara membuat tabel di Microsoft Word. Jadi kita akan membahas tentang cara membuat tabel di Microsoft Word. Nah, adapun cara membuat tabel, yang pertama letakkan kursor Anda di mana tabel akan disisipkan. Ya, seperti ini. Kita letakkan kursor di sini. Nah, kemudian kita pilih menu insert. Ya, kemudian kita pilih tabel. Di insert tabel, silakan Anda blok berapa tabel yang kita inginkan, berapa kolom, anggaplah 5. Kemudian berapa baris kita inginkan, kemudian klik drag, ya, umpamanya berapa baris ke bawah, ini berarti 5 kali 5. Oke, berarti setelah kita blok seperti ini, langsung diklik, ya, maka tabelnya sudah jadi. Oke, jadi itu cara pertama untuk membuat tabel. Kemudian yang kedua, cara kedua sama, letakkan kursor Anda, kemudian Anda pilih menu insert, kemudian kita pilih tabel. Nah, di sini kita memilih insert tabel. Ya, silakan Anda sorot ini, silakan Anda klik. Nah, sekarang akan muncul tampilan insert tabel. Nah, number of column. Nah, ini berapa kolom yang kita inginkan, ya. Jadi berapa kolom yang kita inginkan. Ya, anggaplah kita 5. Kemudian berapa baris yang kita inginkan. Berarti kasih 5. Setelah number of row sudah ada jumlahnya 5 atau jumlah baris yang kita inginkan, baru langsung kita oke. Nah, jadi itulah cara membuat tabel di Microsoft Word. Nah, yang mana yang ini namanya kolom. Ya, jadi berapa kolom? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya kolom. Kemudian berapa barisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 baris, 5 kolom. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengubah kolom ini, apakah tinggi atau lebarnya? Tentunya diperlukan cara memblok atau menandai kolom. Yang pertama, bagaimana cara untuk menandai kolom? Arahkan kursor Anda di ujung bar kolom seperti ini. Ya, klik. Nah, itu berarti ini sudah memblok kolomnya. Kemudian Anda setelah muncul seperti ini, Anda tarik. Nah, itu cara memblok kolom. Kemudian selanjutnya untuk memblok baris. Nah, ini setelah muncul seperti anak panah seperti ini, Anda klik. Kemudian Anda tarik, klik drag ke bawah. Nah, oke. Itu untuk memblok baris. Atau dengan cara langsung kita klik drag di sini. Coba arahkan kursor Anda di sini. Silakan dulu perbesar. Kemudian Anda klik drag. Ya, seperti ini. Nah, tarik. Iya.
Oke, atau kita klik drag ke bawah. Nah, ini. Itu untuk cara memblok atau menyeleksi daripada kolom. Nah, bagaimana melalui keyboard? Ya, letakkan kursor Anda seperti ini di sel pertama atau di sel pertama atau di kolom pertama, kemudian kita tekan Shift. Anak panah ke bawah. Iya. Coba kita ulangi. Ya, kita letakkan kursor Anda di dalam tabel, baru kita tekan Shift, kemudian anak panah. Tekan terus. Iya. Oke, untuk turun, ya ini. Ya, naik lagi. Itu untuk cara memblok melalui keyboard. Klik sembarang tempat. Nah, bagaimana cara untuk memilih beberapa baris atau beberapa kolom? Caranya arahkan kursor Anda setelah muncul seperti ini, baru Anda tekan Ctrl. Nah, kliklah ini. Nah, oke, baru diklik ini. Itu untuk beberapa kolom yang kita inginkan. Ulangi lagi, arahkan kursormu di sini, di atas setelah menjadi anak panah seperti ini. Tekan Ctrl, klik. Klik, arahkan lagi kursornya, kemudian klik, arahkan lagi kursornya ke sini. Ya, klik. Lepas. Klik sembarang tempat. Itu untuk memilih kolom. Nah, sekarang untuk memilih baris, berarti arahkan kursor Anda seperti ini, anak panah, baru tekan, klik. Kemudian ditekan Ctrl. Ya, kemudian tekan lagi Ctrl. Itu untuk memilih beberapa baris. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memblok secara memilih atau memblok secara keseluruhan tabel? Arahkan kursor Anda ke tabel, kemudian ini ada tanda ini, yang tadi ini, kita perbesar dulu. Ini ada tanda anak pada ini bentuk ini, baru kita klik satu kali. Nah, itu terblok semua untuk tabelnya. Nah, kemudian setelah kita memblok cara memblok tabel. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah ukuran tabel? Ya, mengubah tinggi baris. Ya, jadi yang pertama, ya cara pertama kita bisa lakukan adalah contohnya ini kita dulu ketiklah di sini, umpamanya. Ya, cara merubahnya itu arahkan kursor Anda seperti ini. Setelah muncul seperti ini, Anda klik drag. Nah, klik drag. Ya. Oke. Tuh. Itu untuk cara mengatur ukuran tabel, ukuran baris ya. Bagaimana kalau umpamanya kolomnya, ya letakkan kursornya seperti ini, tarik umpamanya kita perkecil. Nah, kemudian ini kita kasih luas-luas. Ini kita perkecil juga, tarik. Jadi gitu, letakkan kursor Anda setelah berubah seperti ini, tarik. Nah, klik drag ya. Oke, jadi itu untuk mengatur lebar kolom dan tinggi baris ya. Kemudian selanjutnya cara berikutnya untuk mengubah lebar kolom, ini bisa juga kita arahkan kursor Anda di
ruler seperti ini, setelah menjadi anak panah seperti ini, Anda klik drag. Nah, ini atur. Ini arahkan kursornya, ini untuk mengatur kolomnya. Kemudian ini, ya, atur kolomnya. Ya, atur kolomnya. Ini, iya. Itu untuk mengatur kolomnya. Nah, sekarang untuk mengatur barisnya sama, letakkan kursor Anda di sebelah kiri. Setelah muncul seperti ini, Anda klik drag ke bawah. Nah, ya, seperti itu untuk mengatur eh, baris, tinggi baris. Nah, itu cara kedua untuk mengatur tinggi baris atau lebar kolom. Nah, sekarang selanjutnya bisa kita juga lakukan seperti ini. Kita letakkan kursor Anda di sini, kemudian pilih tab layout, ya. Nah, setelah itu ada di sini, coba kita lihat, ini ada height, berarti ini adalah mengatur tingginya ini, ya. Nah, contoh umpamanya ini kita kasih ini ada tanda segitiga. Nah, ini untuk ke atas berarti kasih jumlahnya. Nah, ke bawah. Nah, tuh. Iya. Oke, itu satu-satu. Begitu pula dengan ini, kita umpamanya kita mau kasih ukuran kolomnya. Nah, klik. Ini. Nah, ini untuk mengurangi. Ya, letakkan kursornya di sini. Kita mau tambah. Nah, tuh. Iya, ini kita mau kurangi. Berarti klik panah kecil atau segitiga ke bawah ya. Oke, itu cara eh, langkah untuk mengatur lebar atau tinggi kolom. Kemudian selanjutnya atau kita ini secara kalau umpamanya secara keseluruhan itu tadi contoh umpamanya di sini tingginya ini kita atur berapa satu. eh, Nah, secara keseluruhan kalau kolomnya berarti bersamaan langsung itu itu atur. Ya, itu kalau secara bersamaan, tetapi kalau satu-satu bisa gunakan di sini. Ya, kemudian ini perbesar, kasih luas. Ya, kalau secara bersamaan berarti kita harus blok eh, tabelnya. Nah, atau kita gunakan seperti ini, bisa juga kita blok, umpamanya kita mau merubah tinggi baris, berarti kita klik kanan, kemudian pilih tabel properties, maka akan muncul seperti ini. Atau kita pilih menu layout, kemudian kita klik properties. Nah, setelah itu karena barisnya kita mau atur, berarti harus klik row. Kemudian di sini kita bisa masukkan berapa jumlahnya. Contoh umpamanya kita menjadikan satu. Baru di oke, maka akan berubah tinggi secara bersamaan. Oke. Nah, sekarang untuk mengubah tabelnya, ukurannya bisa juga arahkan kursor Anda di sini, yang sudut kanan bawah ini ada segi 4 ini kecil. Setelah kursor Anda sudah seperti ini bentuknya anak panah 2, baru kita klik drag ke bawah. Nah,
Berarti secara bersamaan kita mengubahnya itu. Nah, itu oke, ini perkecil tuh. Ya, tarik lagi. Jadi secara bersamaan bisa Anda lakukan di sini. Ya. Nah, setelah itu kita rubah ukuran ukuran tinggi baris atau lebarnya kolom. Nah, saatnya kita mengetik di dalam tabel. Ya, contoh kita mengetik di sini nomor. Nah, tab lagi. Jadi untuk pindah ke sel berikutnya atau kolom berikutnya kita tab ya, tekan tab. Kemudian di sini kita ketik name. Kemudian tab lagi ketik nama, kemudian tab lagi untuk ketik alamat, ya, kemudian ketik jurusan, ya. Untuk pindah berikutnya kita tab, ya, atau kita pakai anak panah. Kemudian kita ini ketik 1, ini 2, 3, anak panah saja 4, ya. Kemudian di sini kita ketik 12, ya, 11, 20. Kemudian di sini kita pakai anak panah, jangan di enter. Kalau di enter berarti dia akan turun ke bawah. Nah, berarti 12, 11, ya 21. Tekan anak panah ke bawah, ya 12, 11, 22. Tekan 12, 11, 23. Oke, ketik namanya di sini Sudirman. Sudirman. Anak panah lagi ke bawah, Herman. Ya, atau Maryam. Maryam. Ke bawah lagi Anto. Ya. Alamatnya di sini Jalan Jawa. Nah, Jalan Jawa. Nah, ini Jalan Srikaya. Kita ketik dulu isi tabelnya. Kemudian Jalan Pahlawan. Kemudian Jalan Sungai Walenai. Sungai Walenai. Kemudian klik di sini. Satu via. Oke. Jangan di enter pakai anak panah. Satu via. Ini. Oh, satu F via. Ini satu I via. Ini satu F via. Satu ya via. Nah, sekarang sudah kita mengetik di dalam sel atau di dalam tabel. Nah, sekarang ini bisa kita rubah semuanya, blok semua dulu ini. Baru kita rubah jenis hurufnya. Contoh umpamanya Arial, bisa kasih 12, kasih tebal. Ya. Jadi ini juga di blok semua. Nah, kemudian rubah jenis hurufnya Arial. Kemudian di sini kasih 12. Iya. 12 ya. Oke. Ini tidak muat. Nah, berarti ini terlalu ini sempit-sempit sedikit. Nah, ini atur alamatnya. Oke, ini juga jurusannya perkecil. Ini alamatnya kasih luas. Iya. Nah, sekarang selanjutnya anggaplah kita akan menyisipkan baris
antara nomor dengan nomor 1 ya. Jadi kita akan menambah satu baris lagi atau menambah satu kolom. Dari caranya kita letakkan kursornya di dalam sel di mana kita mau ini dalam satu kotak ini namanya satu sel ya. Nah, secara keseluruhan ini namanya baris ya. Ini satu baris ini berarti satu baris namanya. Oke. Dalam satu kolom ini, kotak ini, segi empat ini itu namanya sel. Nah, secara keseluruhan seperti ini namanya kolom, ya kolom, ya kolom, ya kolom, ya itu. Nah, sekarang kita letakkan di mana kita mau sisipkan baris, apakah di atas atau di bawah. Ya, karena kita nanti akan menyisipkan satu baris di antara nomor dengan satu. Berarti terserah kita di mana kita mau letakkan, apakah di sini, di atas atau di bawah. Anggaplah kita pilih di nomor satu. Cara menyisipkan, jadi kalau hanya satu berarti kita cukup tandai saja di dalam selnya atau barisnya. Kalau umpamanya dua baris berarti harus kita blok barisnya. Kalau umpamanya dua kolom berarti dua kolom yang harus kita blok ya. Dan seterusnya. Lebih dari satu berarti harus kita blok ya. Nah, cukuplah untuk dulu satu. Bagaimana cara menyisipkan baris atau kolom di antara nomor dengan satu ya. Nah, letakkan kursor Anda di bawah di sini nomor satu. Kemudian kita pilih layout. Kemudian kita pilih namanya insert above. Kenapa? Karena kursor Anda berada di bawah. Jadi kalau Anda klik insert above, berarti Anda menyisipkan satu baris antara nomor dengan satu. Coba kita klik ini. Berarti dia ada sudah satu baris. Nah, kemudian selanjutnya, kemudian untuk menghapusnya sama, kita pilih kalau hanya satu baris berarti cukup diletakkan saja di baris mana yang kita mau hapus. Nah, begitu pula dengan kolom. Nah, ini kita mau hapus berarti letakkan kursornya yang tadi kita buat, baru pilih menu layout, kemudian pilih delete. Baru kita pilih delete row. Itu. Nah, sekarang kemudian selanjutnya kita sisipkan lagi posisinya adalah di bawah. Berarti kita ini layout kemudian insert below. Nah, kalau menyisipkan insert below berarti antara satu dengan dua. Berarti di bawah di mana kursor Anda berada berarti akan menyisipkan satu atau menambahkan satu baris ke bawah. Coba klik. Nah, berarti antara satu dengan dua ada baris karena itu adalah insert below. Jadi intinya insert below adalah untuk menyisipkan atau menambahkan satu baris ke bawah di mana kursor Anda berada. Kita klik ini untuk kita hapus sementara. Kemudian kita klik delete, kemudian row. Nah, sekarang itu cara pertama. Nah, bagaimana ini bisa juga kita gunakan, letakkan kursor Anda di sini, baru Anda klik kanan, kemudian pilih insert. Nah, ini ada insert row above, berarti kita menyisipkan satu baris ke bawah ya, karena tadi di kursornya berada di nomor ya, berarti kita klik. Nah, itu. Oh, berarti above-nya tadi aktif. Nah, untuk menghapusnya sama klik kanan di sini, kemudian ada delete. Iya. Nah, delete
Setelah itu kita pilih delete internal. Nah, oke. Coba ulangi, klik kanan, kemudian insert above berarti di atas, below berarti di bawah. Iya, itu. Nah, sekarang kita hapus klik kanan, kemudian delete row. Nah, bagaimana untuk menyisipkan dua, umpamanya di sini kita akan menyisipkan dua baris. Iya, dua baris antara nomor dengan satu ya. Nah, caranya kita pilih insert above karena antara nomor dengan satu. Langsung klik. Nah, itu langsung ada dua baris yang kita sisipkan. Coba blok barisnya, kemudian kita delete. Nah, row. Nah, sekarang bagaimana menyisipkan kolom? Nah, sama, letakkan kursor Anda di kolom yang kita akan sisipkan. Contoh umpamanya di sini, kita akan menyisipkan satu kolom antara nomor dengan NIM. Jadi sama, diletakkan kursor Anda di sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Kita di sebelah kanan. Kemudian pilih layout, kemudian di sini ada insert left. Kalau insert left berarti kita menyisipkan satu kolom, ya satu kolom di sebelah kiri kursor Anda. Berarti antara NIM, sebelah kirinya NIM. Berarti kita sisipkan satu kolom. Coba. Nah, untuk menghapus sama letakkan saja kursornya di kolom ini, kemudian kita pilih layout, kemudian kita delete, kemudian pilih delete kolom. Iya. Kemudian selanjutnya, kalau kita pilih right, nah berarti antara NIM dengan nama akan tersisipkan satu kolom. Coba nih. Untuk menghapusnya sama, delete, kemudian kolom. Ya. Begitu pula dengan berapa kolom kita mau sisipkan. Contoh kita blok. Nah, kolom. Nih, dua kolom. Berarti kemudian kita pilih menu layout, kemudian kita pilih insert right, berarti di sebelah kanannya. Nah, berarti antara alamat dengan jurusan ada dua kolom. Kalau insert left berarti antara NIM dengan nama akan ada dua kolom. Coba kita dulu pilih insert left. Oke, berarti dua kolom. Langsung kita hapus, delete kolom. Nah, sekarang coba kita blok ini, kita insert right, berarti dia menyisipkan dua kolom antara alamat dengan jurusan. Iya, seperti ini. Kita hapus dari kolom. Oke, seperti itulah cara menyisipkan kolom. Kita atur kembali lagi ini. Oke, tarik saja atau di sini kita tarik ini. Oke. Ya. Oke. Jadi itu cara menyisipkan kolom baris. Ya, cara menghapus juga. Nah, kita sudah bisa. Nah, sekarang selanjutnya kita cara menambah kolom eh, atau menambah kolom atau baris. Ya, ini letakkan di akhir kolom, kemudian Anda tap satu kali akan muncul seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menggabungkan sel. Antara ini kita mau gabungkan sel ya, antara satu dengan sel 2 kita gabung ya. Nah, sampai di sini 3.
Nah, caranya kita harus blok, kemudian pilih menu layout, kemudian kita pilih pilih merge cell. Ini. Berarti tadi sudah tergabung. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan seperti semula? Ya, bisa di Control Z. Ya, oke, kembalikan. Nah, atau kita gunakan di menu desain. Di sini ada menu desain, kita klik ini draw table. Kemudian kita klik drag ke bawah. Nah, itu kita klik drag ke bawah. Iya, seperti ini. Iya, oke. Klik kembali. Nah. Oke, itu cara menggabung sel. Nah, bisa juga kita langsung klik kanan yang sudah kita blok selnya, baru kita pilih marga sel. Oke, jadi itu cara untuk menggabung, namanya menggabung sel ya. Ya. Kemudian selanjutnya kita bahas lagi tentang bagaimana cara mengatur posisi daripada teks ya. Oke, sekarang ini kita blok, kita mau rata tengahkan dalam sel, kita pilih menu home. Nah, ini kita rata tengah, hanya dia rata tengah kiri kanan saja, tetapi di bawah ini tidak rata di bagian bawah ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita pilih menu layout. Nah, kemudian coba lihat di sini. Ya, di sini ada bisa mengaturnya. Berarti kalau kita ini tekan ini alignment center left, berarti dia hanya eh, dia rata atas, bawah, dan dia ke kiri. Iya. Nah, tetapi dia ke kiri. Dia rata antara bawah dan atas ini sama, tetapi dia rata kiri. Iya. Kalau yang ini berarti dia rata ke bawah. Ya, ini. Kalau yang ini di atas sama tadi. Kalau yang ini pas di tengah, tetapi hanya rata kiri kanan. Sama ini dia rata kanan. Kalau yang ini berarti dia rata kanan dan dia rata tengah. Tengah atas bawah. Iya, ini. Kemudian begitu pula dengan ini. Nah, begitu pula dengan ini, dia rata tengah, tetapi hanya kiri kanan. Untuk supaya rata kiri sebelah kiri dan kanan, dan atas bawah berarti gunakan ini center. Nah, alignment center. Nah, itu caranya. Kemudian ini kita blok. Karena ini nomor, berarti kita gunakan rata tengah. Nah, kemudian ini kita gunakan rata tengah, atas bawah, tapi rata kiri. Ya, oke. Ini tidak rata, bagus karena Anda tadi sudah enter. Ya, oke, berarti kita hapus, ya delete. Nah, Sudirman juga di rata atas dan bawah rata, kemudian dia harus ke kiri. Berarti kita gunakan ini. Begitu pula dengan ini, karena sama formatnya berarti blok saja, kemudian pilih ini. Klik sembarang tempat. Oke. Nah, itu cara tadi mengatur mengatur posisi daripada teks dalam tabel.
Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita mewarnai huruf sama, berarti blok ini kita menu home, kemudian kita pilih warna ini. Ya. Nah, sekarang selanjutnya mengatur posisi teks dalam sel. Ya. Contoh umpamanya ini judulnya kita akan atur, kemudian kita pilih layar, kemudian di sini kita akan gunakan namanya text direction. Ya, klik di sini text direction-nya. Ini klik lagi, klik lagi. Iya. Untuk mengatur posisi daripada ini atur. Oke, kita kembalikan lagi. Ini adalah text direction-nya. Nanti kita kembalikan. Kemudian selanjutnya cara memberikan warna daripada sel ya. Jadi ini kita mau warnai judulnya di sini, warnai tabelnya. Ya, berarti kita pilih desain, kemudian di sini kita pilih shading, kasih warna yang Anda inginkan. Pilih warna yang Anda inginkan di sini. Iya. Begitu pula tabelnya kita mau kasih warna, silakan Anda kasih warna shading. Contoh seperti ini. Klik sembarang tempat. Untuk menghilangkan sama blok semua, kemudian kita pilih shading kembali, kemudian di sini kita pilih no color. Iya. Oke. Untuk memberikan variasi daripada tabel kita, ada di sini tabel stylenya. Letakkan kursor Anda saja di tabelnya, kemudian Anda di sini pilih. Nah, sini ada pilihan, ya pilihan yang kita inginkan. Silakan Anda pilih sini. Ya, contohnya ini kita pilih. Nah, tetapi pengaturannya belum bagus ya. Jadi supaya dia rata berarti harus kita pilih layak tadi harus senterkan. Ini juga disenterkan semua. Berarti center atas bawah dan kiri. Iya. Ini juga center tengah. Nih. Iya. Oke, jadi itu untuk eh, memberikan variasi daripada tabel Anda. Iya. Nah, bagaimana cara mengembalikan kembali? Berarti kita pilih sini, kembalikan seperti find table. Iya. Berarti harus kembali lagi diatur. Ini. Oh, sorry. Blok ini center. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan variasi garis. Nah, contoh umpamanya kita akan kasih outline-nya, garis luarnya tabel kita dia agak tebal. Nah, caranya kita pilih menu desain, kemudian kita pilih border, kemudian kita border and shading, kita klik. Nah, setelah itu kita pilih border. Nah, kemudian kita pilih custom.
Nah, di sini silakan Anda pilih jenis eh, variasi daripada garis. Kalau umpamanya ini dia double, ini adalah 3, ini tebal tipis, kemudian ini adalah tipis tebal. Contoh kita ambil tebal tipis. Nah, kalau umpamanya warna hitam berarti pilih otomatis. Kalau umpamanya kita mau warnai, silakan Anda pilih warna. Maka yang tadi ini akan kita berwarna nanti garisnya. Kemudian di width, silakan kalau Anda mau rubah ukurannya. Nah, ini 3, mau 2/4 silakan. Iya. Setelah selesai, nah kita dicoba fokus di preview ini. Nah, yang mana kita mau kasih? Ya, kalau umpamanya ini bisa Anda langsung umpamanya bisa kita klik satu-satu ini, ya ini juga atau ini, ya. Atau langsung kita klik saja box. Nah, iya. Ini tetapi boxnya ini tidak ada garis di dalamnya, berarti harus kita pilih lagi ini. Nah, berarti harus kita pilih custom dulu. Ini kasih garis, iya, ya. Kemudian kita pilih kembali ini yang berwarna. Kita ingat pilih custom supaya lebih leluasa kita mau pilih. Kemudian kita klik di sini supaya dia eh, nanti garis luar tabel Anda akan berwarna ini. Kemudian dia tipis tebal. Baru kita oke. Nah, coba lihat. Nah, itu. Nah, blok lagi ini kalau umpamanya kita mau kasih seperti ini, nah, berarti kita harus masuk lagi di border and shading. Nah, klik. Setelah itu tandai ini, ingat bahwa harus custom, kemudian klik yang kita inginkan. Baru oke. Iya, oke. Atau lagi blok lagi ini kita mau kasih di bawah, berarti kita pilih border, kemudian kita pilih border and shading. Nah, kemudian pilih custom dulu, kemudian kita rubah lagi sini tadi dia tipis tebal ya. Berarti kita pilih ini tipis tebal warna ini ya, warna ini. Baru kita klik di sini yang tidak ada yang tebalnya, klik di sini. Iya. Oh, berarti terlalu besar. Oke. Setelah itu di oke. Nah, iya, seperti itu. Oke, jadi itu cara memberikan variasi garis daripada tabel. Kita Ctrl Z kembali. Atau dengan cara kedua, kita pilih menu desain. Nah, kita gunakan di draw table. Ya, klik ini. Kemudian ingat sini pilihlah jenis variasi daripada garis ini. Contoh ini. Di sini adalah ukurannya. Kita pilih ukurannya berapa, 2/4 kah? Atau kita pilih 3, 2/4 saja. Kemudian selanjutnya di sini pen color berarti untuk menentukan warna. Kasih warna umpamanya warna hijau. Setelah itu baru kita klik drag di sini. Yang mana kita mau kasih. Contoh ini, klik drag. Nah, lepas. Oke, sorry. Iya, ini klik drag sampai lepas. Klik drag lagi ke bawah. Iya. Oke, klik drag lagi, tarik. Ini klik drag. Pas. Ini klik drag lagi. Iya. Ini kasih tebal. Ini. Iya.
Kemudian Anda bisa pilih lagi umpamanya yang tetap ini tapi dia warna hitam. Berarti kita pilih warna hitam. Kemudian kita klik draw table-nya, kemudian klik di sini. Ya, oke. Ya, klik sembarang tempat. Jadi selesai penggunaan tabelnya. Kemudian selanjutnya yang kita buat contoh tabel lagi yang lain, kita insert tabel. Anggaplah kita membuat hanya 2 saja ya. Nah, sekarang selanjutnya di sini kasih 4. Oke. Kita dulu di bawah enter center, kita perbesar dulu. Ya. Oke. Insert tabel, kemudian kita klik insert tabel, kasih umpamanya di sini kasih 3, kemudian di sini kasih 5. Baru oke. Nah, sekarang ini kita perkecil. Ya, anggaplah di sini kita buat contoh nomor. Iya. Kemudian di sini nama. Nama ya. Oke, kita seperti ini bentuknya. Kemudian ini diperbesar ini. Nah, di sini adalah daftar hadir. Anggaplah kita buat daftar hadir. Atau langsung saja kehadiran. Ya, kehadiran. Nah, sekarang ini kita akan membuat langsung umpamanya membelah. Kita buat di sini umpamanya 30 hari ya. Nah, berarti kita pilih blok itu, kemudian kita pilih split cell. Nah, apapun si split cell ini berarti kita membuat sel dalam beberapa sel dalam sel ya. Nah, sekarang kehadiran kan dalam 1 bulan anggaplah 30 hari. Nah, ini barisnya tetap 4, jangan dirubah, langsung di oke. Iya. Oke. Berarti ini ada lebih 1. Hapus saja, berarti kita delete saja. Delete kolom. Iya. Ini sudah jadi. Iya. Seperti itu. Itulah fungsi namanya split cell untuk membelah beberapa sel ya, membuat beberapa sel dalam sel ya. Nah, jadi itulah fungsinya 3, 4. Iya. Ini untuk menambah dan sebagainya itu langsung saja di insert atau kita tab saja ya. Jadi demikianlah saya kira tentang pembuatan tabel. Ya, saya kira sudah cukup materi hari ini tentang pembuatan tabel. Oke, saya kira nanti kalau ada pertanyaan nanti kita akan di webinarnya nanti akan kita submitin. Oke, bisa ditanyakan. Oke, saya kira cukup demikianlah tentang pembuatan tabel. Saya kira
sudah lumayan. Dan terima kasih atas ya perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.